Ketepatan mengajar pekerjaan gimana? Kedisiplinan masuk kerja. Gitu ya Pak Epi ya. Ini model titip bisa nggak lagi kan begitu ya Pak Epi? Nggak bisa model titip lagi, nggak bisa ya? Hah? Masih bisa model titip nggak? Hah? Iya Pak Epi, gimana Pak Epi? Bisa model titip? Nggak bisa, Nggak bisa lagi Pak Epi? nggak bisa, Pak. Nggak bisa ya? Iya, tapi bagus-bagus saja penilaian semua Pak Epi. Ya kan? Habis masuk ceklok dia baru keluar lagi dia. Aha, aha. Untuk itu aja, untuk sesuai dengan jam masuk jam keluar aja. Oke, yang kedua masalah tanggung jawab. Gimana tanggung jawab? Penyelesaian pekerjaannya di skor berapa dia? Ya, kalau skornya itu semakin tinggi berarti semakin baik kan gitu kan? Tergantung kita. Bagaimana menjalani sebuah proyek? Apakah banyak masalah atau tidak dia? Banyak komplain atau enggak dia? Kan begitu. Telat enggak dia di situ? Masalah sikap. Nah, nih. Bagaimana komunikasi ke tim sedivisinya atau sedepartemennya? Kadang-kadang kan komunikasi ini kan menjadi masalah ya. Ya. Bagaimana teamworknya? Kerja sama timnya. Kerja sama timnya ini sendiri karena dia mainnya individu, nggak bisa dia. Bagaimana inisiatifnya? Nah, ini tunggu disuruh aja dia. Kan begitu tuh. Ya, ini di scoring. Yang berikutnya apa? Kompetensinya. Terkait dengan skill pekerjaannya gimana? Banyak yang salah nggak? Kan gitu kan? Banyak yang reject nggak? Bagaimana kreativitas dia? Apakah dia tidak ada kreatifnya? Kan dia ada kreativitasnya itu. Oke? Dan bagaimana produktivitasnya? Kan itu di skor. Ya, gitu ya, Bapak dan Ibu. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara evaluasi kinerja itu, kita bisa persingkat. Maksudnya, apa sebenarnya substansi dari kita melakukan daripada evaluasi kinerja? Yang gitu ya. Pak, sebenarnya bagaimana prosedurnya? Tadi yang disampaikan oleh Bu Deborah tadi. Bu Deborah gini, yang pertama prosedurnya dalam evaluasi kinerja itu adalah penetapan tujuannya. Apa tujuan kita tadi? Kan itu ya. Setelah kita tetapkan tujuan kita, supaya tujuan kita ini tercapai, berarti kan kita punya standar. Ya, namanya adalah standar kerja. Bahasa kita adalah SOP-nya apa. Supaya tadi, kalau ada SOP ini kan berarti kan kita sudah berbicara by system. Kalau kita sudah memiliki standarnya, maka kita melakukan pengumpulan data dan melakukan observasi, melakukan pengamatan di situ. Ini bagaimana nih Ibu Deborah bekerja? Nah, gitu ya. Saya kumpulkan datanya. Bagaimana PEP ini terkait masalah kedisiplinannya? Kan begitu ya PEP. Ya, bagaimana kompetensinya? Ya, bagaimana sikapnya? Kan ini saya kumpulkan data itu. Saya observasi. Ini Pak EP ini datangnya dia tepat waktu, tapi habis itu ngilang dia. Nanti jam 4 dia muncul lagi dia. Hah? Gitu ya Pak EP ya. Tapi Pak EP ini bukan Pak EP yang di sini nih. Itu Pak EP yang di luar sana Pak EP. Kalau Pak EP ini enggak apa-apa, bagus Pak EP. Gitu ya Pak Anas ya. Kalau Pak EP ini rajin ya. Hah? On time terus. Gitu ya Pak Anas ya. Mana ada dia mau itu yang di luar sana yang saya sampaikan tadi itu. Kalau Pak EP ini jelas. Tank jam 7 dia. Pulang jam 4 dia. Tapi boleh dikit-dikit, pulangnya jam 5 kan begitu tuh. Ya, biar nggak apa kali kata orang Medan. Ya, baik. Yang berikutnya adalah dari pengumpulan data tadi diskusi itu Bu Deborah antara atasan dan bawahan karena dia paling tahu bagaimana kinerja kita. Yaitu adalah atasan langsung. Ayo,
Ini tujuan kita. Tim, ini tujuan kita. Ini standar kerja kita seperti ini. Gimana? Kan gitu kan? Pekerjaan di lapangan ini begini. Oh iya Pak, ini seperti ini harusnya begini Pak. Ini harusnya seperti ini Pak. Tapi rata-rata kadang-kadang kita takut menyampaikan itu. Ya Pepi, takut dipindah. Bu Dipora. Enggak ya? Oh enggak. Nanti takut dipindah dia, panas. Pindah ke apa dia? Ke dinas Satpol PP. Kan? Kan gitu ya. Takut dia panas. Dia diskusi gini, 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 gini kan. Rupanya dipindah dia besok ke perpustakaan. Aduh, repot kita udah. Pepi, disuruh baca buku lagi kamu katanya. Aduh, gawat kita dah. Suruh baca buku pula lagi tuh katanya. Aduh, berat, 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 berat katanya. Hmm. Tapi itulah tadi, ya memang harus care di situ. Kita sebagai pimpinan yang terbuka. Apa dalam hal ini yang mau kita tujukan gitu ya? Diskusi supaya apa? Supaya kita nanti bisa dalam hal untuk menyusun laporan. Ketika kita sudah menyusun laporan tadi itu, karena nanti ada tindak lanjutnya. Ya, apakah kita nanti memberikan pelatihan-pelatihan tadi kah, pendidikan-pendidikan tadi kah, atau kita dalam hal ini adalah melakukan daripada pengembangan karir. Kan gitu tuh. Kan langkah-langkahnya kita dalam hal melakukan evaluasi tadi. Kita lihat tujuannya ini, standar kerjanya ini, datanya ini, terus misinya di mana. Kan gitu, maka dibuka oleh diskusi di situ. Pak, ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, dan seterusnya. Gitu ya. Makanya sebelum disusun laporan, kenapa? Kalau disusun laporan, jangan salah nanti kita apa actionnya, rencana tidak lanjutnya apa. Bahasa kita adalah namanya RTM. Habis RTM bagaimana RTM-nya? Rencana tindak lanjut daripada manajemen. Kenapa? Pasti nanti akan berbasis biaya di situ. Gitu ya, Bu Deborah ya. Iya. Karena Pak, laporan itu menjadi dasar pijak untuk mengambil keputusan. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Kira-kira ada yang mau ditanya, silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanya, jangan Izin sungkan-sungkan. tanya Pak, Ya, ketika kita mengambil penelitian kinerja Pak di eh, meneliti kinerja pegawai di pemerintahan, itu kan yang memberikan penilaian atasan ya Pak ke ya, pegawainya. Itu ada betul. pakai instrumen, ada instrumennya atau bagaimana ya Pak cara menilainya? Baik, Ibu Laili. Dalam penelitian, ya memang betul dikatakan Bu Laili itu. Hati-hati nanti Bapak dan Ibu untuk melakukan penelitian tentang masalah kinerja. Ya, masalah kinerja ada yang menilai dan ada yang dinilai. Gitu ya. Ya, ada yang menilai, ada yang dinilai. Pada saat nanti dalam penelitian, ketika Bapak dan Ibu namanya meneliti tentang kinerja pegawai atau karyawan, yang mengisinya, yang menilainya itu adalah atasan langsungnya. Kalimatnya akan berbeda dengan kalimat kalau kita dalam hal ini mengukur diri sendiri. Boleh Pak mengukur diri sendiri, boleh, tapi tidak objektif, ya, melainkan subjektif. Tidak ada orang menilai diri dia itu yang yang bukan nggak ada yang jujur ada, tapi itu tadi subjektivitas dia lebih dominan. Maka untuk menghindari itu, maka kita minta atasan langsung. Kalimatnya bagaimana? Indikatornya apa? Berdasarkan teori, indikatornya salah satunya adalah masalah kuantitas dan kualitas, serta kemandirian. Itu banyak digunakan. Kalimatnya bagaimana pernyataannya? Kita dengan menggunakan visioner. Maka kalimat pertama di situ jangan saya, tapi kalimatnya itu adalah pegawai.
Karena yang menilai itu adalah atasan langsung. Ya, paham ya Bapak dan Ibu, nanti kalau mau melakukan penelitian, hati-hati Pak. Salah instrumen Bapak, Bapak disuruh ngulang lagi. Ya, jadi yang menilai itu adalah atasan langsung. Jadi jangan pakai saya. Ya, kalau pakai saya, ya asumsinya Bapak yang menilai diri Bapak sendiri. Boleh, boleh. Tapi subjektivitasnya itu lebih besar. Kita kan ingin menghilangkan atau memperkecil subjektivitas. Maka diminta adalah mengukurnya itu siapa? Atasan langsung. Kenapa? Dia yang tahu bagaimana kinerjanya. Dari aspek apa? Tadi sudah kita lihat. Kualitasnya bagaimana, kuantitasnya bagaimana, kemandiriannya bagaimana. Dia yang tahu. Gitu ya, Bu Leli? Baik, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. ya. Ada lagi, Bapak Dhani? Masih banyak, Silakan. Pak. Ya, silakan, Pak. Baru baru muncul Pak Indiawan ini. Aduh, Disuruh rindu Pak juga Rahman saya. parkir pesawat, Pak. Makanya agak terlambat. Siap. Waalaikumsalam. Sekali-sekali saya diajak naik pesawat itu marketnya gimana? Oh, ya. Baik, Pak. Silakan. Pak, kalau kondisi Pak, perusahaan yang akan merger, Pak, Ya, biasanya perusahaan akan merger. kinerjanya ya kalau biasanya memang 360 itu sering dipakai karena atasan dan bawahan atau di level tengah bisa suaranya terdengar kan gitu kan, Pak ya. Ya, betul betul Kalau ya, ya. yang zaman dulu satu arah, jadi Ya, baik-baik dengan human capital ya bagus gitu. Ketika ya, kita nggak bisa ngomong ya istilahnya manut lah Pak ya. Nah ini ya. saat ini sudah ada perbaikan kinerja itu memang ada perangkat platformnya untuk 360. Yang baru lagi mungkin eh, kayak sarang laba-laba Pak, saya kurang tahu yang dipakai AC itu biasanya seperti itu untuk Ya, ya, ada. kinerja masing-masing. Nah ketika banyak sekali sekarang perusahaan merger, Pak. Ini kinerja yang dari SDM-nya, Pak, yang saya sorot tadi ada penetapan tujuan. Ketika tujuannya itu ya hampir sama kan, Pak ya. Cuman karena di merger, ini dari kategori yang standar kerja dan ini kan culture-nya berbeda nih, Pak. Gimana cara menyatukan atau masing-masing human capital ini bisa merecord bahwa kinerja yang mau di merger ini tentunya ada yang lebih, ada yang kurang, ada yang sama gitu kan, Pak. Ya, Itu betul betul seperti apa, betul Pak? ya. Lagi? Ayo, Baik. ada lagi? Cukup itu dulu, Pak. Oke, baik. Gini, Pak. Ketika merger, ada sebuah hal yang harus dilakukan perubahan. Tetap tadi pertanyaan Ibu Deborah. Karena kulturnya pasti berbeda, ya kan? Budayanya itu berbeda. Pasti nanti ada penolakan-penolakan, ya. Terus akan membanding-bandingkan. Ketika merger seperti itu, berarti apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan di sini adalah sama seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Tujuan kita dulu kita tetapkan bersama-sama dulu, Pak. Itu yang harus disampaikan. Kita dalam hal ini merger itu dengan nama baru atau tidak? Kan gitu tuh. Merger ini kalau misalnya kalau yang mau bankrupt atau yang masih kecil itu kan dia sifatnya ngikut aja gitu Pak dia. Ya kan? Kalau dia perusahaannya yang besar di situ, ya dia yang di sini yang menguasainya. Kalau dia dalam posisi yang sama, idealnya itu adalah mengajak. Apakah kita merger itu mengganti nama baru atau tidak? Itu dulu yang menjadi perhatian kita. Kalau kita dengan mengganti nama yang baru, ya berarti tujuan kita, standar kita akan berbeda. Kan gitu tuh. Mari sama-sama kita tetapkan.
Dia, mari sama kita tetapkan dia. Pakai metode apa yang mau kita tentukan? Oh, gitu. Pakai 360 derajat masih masih relevan atau tidak? Jadi intinya apapun Pak Indiawan, ya kita harus duduk bersama itu intinya. Karena kita harus menetapkan tujuan bersama, nggak bisa saya pribadi atau memang sekelompok orang tidak bisa atau sifatnya masukan. Kita maunya apa ya? Kalau kita tidak menggantikan nama baru, kan begitu ya, masih menggunakan nama lama misalnya seperti itu. Ya ini kan sifatnya nanti itu adalah melakukan perubahan pada saat mungkin di akhir tahun. Makanya di situ kita lihat di situ. Apakah terjadi arus perubahan atau tidak. Kayaknya perusahaan saat ini tidak bisa lagi begini prosesnya. Harus berubah. Jadi tidak bisa lagi mempertahankan daripada penilaian-penilaian yang lama. Karena tidak ada sebuah metode yang tepat. Tetapi dia menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Artinya apa? Biasanya kan orang melihat di situ. Ketika dia merger, bagaimana pengukuran berbasis keuangannya seperti apa? Gitu loh Pak. Ketika merger ini bagaimana? Keuangan kita ini ada perbedaan atau tidak? Hmm? Jadi kita lihat di situ. Bahasa kita dalam manajemen keuangan itu kan ROI-nya seperti apa? Return on invest-nya seperti apa di situ? Itu kita lihat dulu dia. Terus yang kedua adalah bagaimana ada terjadi peningkatan nilai perusahaan atau tidak di situ atau menambah value added atau tidak. Baru kita berbicara bagaimana analisis sinerginya. Ini kan? Bagaimana sinergi daripada operasionalnya, bagaimana sinergi daripada pendapatannya. Gitu deh. Karena memang berat. Kita harus mengukurnya di situ. Baru kelihatan dalam proses berjalan, kita lihatkan, baru kita evaluasi dalam 1 tahun itu kira-kira apa yang terjadi. Ada terjadi perbandingan kinerja atau tidak. Di situ baru kita bisa evaluasi. Jadi pada saat penggabungan tadi itu, kita belum bisa evaluasi, tetapi kita masih ada standar-standar yang kita ketentukan. Kita mau apa? Pada saat 1 tahun berjalan, baru kita bisa melihat itu. Kira-kira gimana? Ada peningkatan atau tidak? Itu dia pendiaman. Izin, Pak. Ya. Di contoh di tempat kami ya, Pak ya. Mm-mm. Eh, Kinerja yang saat ini memang agak rumit untuk diterapkan karena ada 3 model pegawai, Pak. Jadi Ya, satu betul. PNS, satu asing, satu BUMN. Nah, ini tentunya KPI-nya ke masing-masing ya, Pak. Tapi satu kesatuan Ya, perusahaan yang satunya mungkin ke BP Batam, satunya ke BUMN, satunya ke asing. ya, Ini memang unik sih. Saya belum betul. kalau KPI-nya BUMN sama-sama BUMN atau satu swasta Bisa. ya bisa itu. Nah, ini yang susah paling susah adalah yang di PNS-nya, Pak. Jadi ketika kita mengukur kinerjanya ya ibaratnya yang PNS-nya mungkin aman-aman aja, wong saya sudah dilantik gitu kan. Jadi kerjanya nggak bisa push untuk seperti swasta dalam hal Ya. ini asing gitu. Nah, ketika yang BUMN juga eh, apa minimum terkait Mm-mm. kinerjanya kan juga ada, Pak. Nah, ini saling apa ya, saling melengkapi semua, cuman secara kinerjanya yang harusnya kan satu sumber misalnya Ya, diakui oleh KPI satu perusahaan itu yang di tadi saya di merger. Nah, ya. ketika mengikuti satu is oke Pak, gampang. Tapi ini karena perbedaan antara grading dari PNS itu Excelon misalnya atau apa gitu ya. Terus yang satunya ini. Jadi eh, ini unik Pak sebenarnya di Ya, ya, kami betul. seperti apa ya untuk yang tepatnya untuk ya kami buat KPI-nya masing-masing untuk ini ada. Cuman ketika itu dipertanggungjawabkan itu larinya ke masing-masing perusahaan Pak. Jadi apa ya? Kalau
itu akan terjadi ketika swasta nasional sama asing itu pun juga sama, Pak. Ketika terjadi KPI-nya nggak jadi satu, maka akan terjadi gap gitu kan, Pak. Artinya ya itu tadi kalau di lapangan santai aja, wong ya saya yang nilai bukan perusahaan ini gitu. Nah, itu seperti apa, Pak, menanggapi Ya, seperti itu? iya, itu yang saya kira Pak Indiawan pasti akan muncul yang namanya konflik dan ketegangan pasti. Pasti itu. Karena tadi yang saya bilang, karena dia tidak dalam hal ini tunduk dalam satu institusi gitu loh. Dia bergabung tapi bukan dalam konteks bergabung dalam satu budaya atau culture yang menjadi sebuah acuan. Karena mereka masing-masing membawa daripada institusinya gitu dia. Artinya apa? Artinya di situ adalah masing-masing institusinya yang menilai. Kan repot Pak ini. Makanya saya bilang ini mergernya nama baru atau tidak? Ternyata kan tidak. Karena Nama mereka, baru, Pak. Hah? Nama baru, Pak. Nama baru. Tetapi kan unsur yang ada di situ adalah masing-masing membawa dalam parameter kinerjanya institusi tadi itu. Dia bukan pegawai daripada pegawai yang nama baru, tetapi pegawainya dari BP Batam. Kan repot. Nggak bisa, karena apa? Itu masih melekat. Hmm. Ini masih melekat di situ. Sehingga apa? Sehingga di situ dia tunduknya kepada siapa? Hmm. Yang kedua menjadi pertanyaan kita adalah ini tadi pasti akan mengalami yang namanya kesulitan integrasi sistem. Memang di situ. Apa yang mau kita buat? Apa yang mau kita lakukan? Solusinya tadi saya bilang, masing-masing daripada institusi tadi itu, ayo bisa nggak mereka? Tapi kan mereka masih menyandang bahwa ini dari BP Batam. Oh iya, ini dari PNS. Bisa. Kalau masih paradigmanya begitu, ya nggak bisa ukurannya. Metode apa yang relevan dengan di situ? Paling begitu. Apakah masih menggunakan 360 tadi atau tidak? Memang unik, memang Pak Indiawan. Karena dia meleburnya namanya itu, tetapi masih di dalam institusi yang berbeda. Lembaganya masih ada. Ya kan? Lembaganya masih ada. Tetapi kalau misalnya karyawannya di situ atau pegawainya di situ tidak membawa institusi itu, kan susah. Ya kan? Karena statusnya apa ada di situ. Setidaknya dari awal ketika mau merger begitu, ya harus duduk bersama. Ini bagaimana karyawannya? Ini tunduk dalam satu barisan atau tidak? Yang kedua, pasti budaya-budaya lama akan muncul di situ, Pak Indiawan. Dia nggak siap dengan pola-pola kerja, misalnya pola-pola kerja swasta, pola-pola kerja profesional, nggak siap. Kan gitu ya, Pak Indiawan? Nggak Kaget, siap Pak. dia dengan begitu. Kaget. Iya, Pak. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas. Hmm, kaget lah dia. Kerjanya itu berdasarkan daripada capaian, target. Yang biasanya ditarget yang nggak ditarget, ya pusing Pak Diawan. Ini cepat selesai. Kenapa? Kulturnya tadi sudah berbeda. Itu menjadi problem. Ya kan? Ya itu tadi setiap tahun itu ya itu tadi gunanya adalah melakukan evaluasi. Kira-kira dari ukuran targetnya tercapai atau tidak itu aja dulu menjadi parameter yang sederhana. Setelah kita melakukan evaluasi sebelum dan sesudah, kira-kira gimana coba? Baru kita untuk melakukan perbaikan-perbaikan tadi. Perbaikan-perbaikan tadi itu adalah dalam rangka untuk melakukan daripada tindakan-tindakan tadi. Apakah itu promosi kah?
Apakah itu pelatihan kah? Ya, itu tadi laporan-laporan tadi itu Anda dapat dari atasan langsungnya ini gimana? Gitu. Dan itu nggak sama speednya Pak Indiawan, ya kan? Speednya nggak sama tuh. Ya, Disitulah, kondisinya memang ini Pak, apa jadi apa ya, melambat di awal karena mm, itu tadi speednya nggak sama ya, dan harus ini apa namanya, karena mindset sih Pak ya, mindsetnya menghabiskan anggaran kalau swasta kan harus laba itu kan ya jadi polemiknya. Tapi memang kita coba untuk ke PP Batam ya memahami itu Pak, karena kalau kita speednya berbeda ya lambat jadinya Pak, nggak berkembang iya. gitu ya. Pak Iwan ngisinya pakai turbo 98, tapi pertalite-nya banyak Pak Iwan. Hah? Ya kan? Ya gitu Pak Ivi ya. Pertalite-nya banyak. Bandingnya itu adalah banding 1:5 Pak. Atau 2:8, 6. Dua turbonya, 6 pertalite-nya. Digabung, mantap-mantap. Tapi agak nyendat-nyendat sedikit Pak. Kan gitu deh. Karena ini memang program pertama sih Pak, se-Indonesia Ya, belum pernah ada emang. Jadi ya, kita yang pertama jadi agak berat sih. Belum ada template-nya ya iya, di iya, iya. Itu tadi. mana pun. Mau saya jadikan judul tapi belum ada solusinya Pak. Hah? Nggak Makanya apa-apa. tanya Pak Bambang ini. Iya, nggak apa-apa. Itu judulnya menarik Pak. Pak. Dilihat dari kinerjanya seperti apa. Potret, ya kan? Dan memang kita harus tahu dulu substansinya. Artinya, apakah tadi saya bilang pegawai ini statusnya bagaimana dulu itu yang perlu kita kita diskusikan. Apakah dia memang tunduk dengan induknya atau memang dia tunduk dengan institusi barunya. Statusnya itu Pak India. Statusnya itu penting. Masalah akselerasinya kalau itu sudah nyatu, itu kan masalah akselerasinya saja nanti. Ya, pakai timeline dia. Kan gitu ya. Pakai timeline dia. Nggak mungkin kan? Ada yang kaget tadi itu, ya. Ada kaget dia. Sama seperti mobil tadi, Pak. Mobil tadi pun agak kaget dia. Biasanya minumnya turbonya 96, 98, ada campur-campur pertalite-nya juga. Dia pun lampu lampu apanya itu, lampu sensornya itu ada yang hidup-hidup, Pak. Kan gitu ya. Lampu sensornya, apalagi ditambah lagi dengan adanya solar, Pak. Udahlah, selesai barang itu. Lampu sensornya panjang hidup, Pak, di kilometer. Nah, macam kuning enggak, macam merah enggak, Pak. Ini kekurangan baterai atau ada mesin yang rusak. Kan gitu tuh. Artinya apa? Secara utuh, secara organisasi, apa yang harus ditreatment? Kan harus dibongkar mesin dulu, Pak. Disterilkan dulu, kan? Nah, ini bagaimana nih? Pertalite 9, Pertalite. Nah, ini bagaimana? Pertalite ini perlu nggak ini? Atau perlu dinaikkan oktannya lagi nih? Menjadi 98 dari Pertalite tadi. Kan itu tuh. Itu kan butuh ongkos, Pak. Untuk memfilterisasinya kan butuh ongkos, Pak. Itulah tadi pendidikan, itulah lagi pelatihan. Nah, ini kan harus digedor ya. Kalau enggak ya nggak bisa. Gitu ya Pak, Pak Iwan. Kira-kira Pak Iwan gimana? Ya memang tempo hari itu kita coba ini kan memang susahnya, kalau misalnya kita minta mereka mutasi bidangnya juga terbatas Pak. Kecuali kayak umum gitu bisa di mana saja ya. Mereka juga terkendala ketika KPI-nya jatuh, maka syaratnya adalah dimutasi gitu kan. Ketika dimutasi Ya, juga bingung kemana ini mutasinya, oh, bidangnya cuma ini kan gitu kan Pak. Jadi ya, emang ya. uniknya itu ya di situ sih Pak. Memang ya mungkin hanya bisa menerima mungkin ketika penilaiannya jatuh, alasannya jelas, ya kita kembalikan ke BP Batam. Instansinya kan?
Iya, instansinya. Jadi yang bisa kita terapkan mungkin itu ketika kondisinya. Cuman kan akan namanya culture ini kan akan berpengaruh terus-menerus, terutama yang pada yang muda, Pak. Kalau yang mau pensiun mah terserah ya. Iya, Tapi iya, kalau iya, iya. yang muda ini akan terjadi mix culture yang tidak bagus ketika lebih banyak negatifnya gitu. Makanya ya yang kita coba adalah mengenerate yang Gen Z, Gen Y yang aktif supaya bisa meneruskan lah paling tidak dalam kurun waktu tertentu. Karena kita juga nggak bisa paksakan mobil tua untuk jalan seperti Ferrari kan, Pak. Mau diisi Iya, Pertamax kalau mobilnya apa mobil jadul kan susah Pak ngejarnya. Ya itu yang memang kondisinya ya memang tidak ada solusi tapi itu salah satu untuk apa ya kayak strum lah Pak ke mereka bahwa iya, kalau benar. yuk kerjamu nggak bagus itu ya bisa berpengaruh. Jangan dikira aman gitu kan Pak. Itu sih. Ya, 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 itu. Saya kira nanti melalui daripada need analysis dan rekrutmen, Pak. Itu dia. Untuk meminimalisasi yang tadi Bapak bilang, proses rekrutmennya, proses need analisisnya. Gitu. Tapi pengalaman gitu ya Pak ya. Memang Iya, ada yang bisa dibentuk, ada yang bisa dibinasakan gitu Pak ya. iya, benar. Proses rekrutmennya dan need analisisnya. Kalau enggak, ya gimana? Ya itulah dulu yang harus kita jalani. Dengan berbagai pertimbangan dan strategi kita apa. Oke? Menunggu waktu untuk menghabiskan atau tidak. Gitu dia. Karena memang nggak bisa lagi. Tapi itu tadi, ya harus diberikan solusi. Minimal tadi kan kita meminimalisasi aja dengan fenomena yang tadi. Ya, untuk percepatan-percepatan tadi. Ya, saya kira itu ya Pak Iwan ya. Ya, baik Bapak dan Ibu ini diskusi ya, ini diskusi dan saya mohon ya, mohon ini contoh saja ya, Bapak dan Ibu bisa mengambil dari berbagai contoh untuk kita diskusikan besok. Ya, misalnya saya mengutip tentang kasus di PT Petrokimia Gresik dalam hal penilaian kinerja 360 derajat. Kayaknya nggak relevan lagi gitu ya Pak Indiawan. Nah, kita evaluasi dari segi metode, misalnya begitu. Kita melakukan evaluasi. Kasusnya apa? Kasus PT PLN misalnya, penanganan masalah absensi. Ini tadi, ya, berarti ada problem di situ. Misalnya kasus PT Keywords Company Internasional. Nih ya, peralihan dari metode yang kurang efektif. Kasus penilaian kinerja sektor publik, misalnya di sini adalah Dinas Penanaman Modal, misalnya begitu. Atau Dinas Pendidikan, gitu ya Pak Edi. Ya, ini diskusinya, Bapak dan Ibu. Mungkin bisa yang lain, ini hanya sebatas contoh. Ya, jadi kita melakukan sebuah evaluasi. Jadi kita melakukan evaluasi itu persoalannya apa? Ya, banyak persoalan-persoalan di situ. Tadi yang disampaikan oleh Pak Indiawan, itu kan kasus-kasus saja kan begitu ya. Terus bagaimana kita melakukan evaluasinya? Langkah-langkahnya seperti apa? Itu yang mau saya minta kepada Bapak dan Ibu untuk melakukan analisis itu. Paham ya, Bapak dan Ibu? Biasanya kan pendekatan yang dilakukan itu adalah fokusnya apa, metodenya apa, hasilnya apa, implikasinya apa. Ini dia. Jadi Bapak dan Ibu buat kasus, kasusnya apa, dianalisis, terus dievaluasi kinerjanya. Bisa ya, Bapak dan Ibu sampai di sini. Ini tugas kita. Besok bisa kita diskusikan ya. Saya sampai sini ya Bapak dan Ibu. Ini tadi saya bilang misalnya ada kasus Petrokimia Gresik, dia mengimplementasikan dengan kinerja 360 derajat. Ya, berbagai fenomena, terus kira-kira evaluasinya seperti apa. Kita melakukan sebuah analisis evaluasi kinerjanya. Ya,
Kasus-kasus di perusahaan ini coba kita angkat dan coba kita lakukan evaluasi di situ. Ada masalah atau tidak di situ? Apa yang harus dilakukan ke depannya? Dan itu perbaikan apa yang harus kita tawarkan? Itu adalah dalam bentuk implikasi dari masalah tadi. Itu ya, Bapak dan Ibu, nggak paham ya? Itu ya. Jadi eh, yang saya maksud itu adalah Bapak dan Ibu bagaimana melakukan sebuah analisis evaluasinya itu dia. Ya, dalam evaluasi kinerjanya seperti apa. Saya kira itu Bapak dan Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, mungkin Bapak dan Ibu bisa diskusi antar teman. Berapa orang kita paling butuh sekitar 3 kelompok saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, Besok, tolong Bapak dan besok Ibu. offline, Pak. Besok, ya, Bu Mardiana posisi di mana? Kan kita semua kan di Batam, kecuali Bu Mardiana ya. Iya ya. Mohon izin Pak, lagi dinas luar juga ini Pak. Siapa ini? Pak Sandi. Iya Pak. Oh iya, Pak Sandi. Iya, iya. Oh, dinas luar ya. Baik. Izin Pak, saya juga di luar Batam Pak, Abrianti. Oh, ada. Tadi saya lihat nggak ada ibu-ibu tadi. Kok bisa tiba-tiba kok muncul? Oh, Ya ada. Pak, Ada Bu Antartika, ada Ibu Helen. Sampai sekarang anaknya masih rewel. Ada satu lagi Pak apa itu? Saya lupa itu. Pak Hendi kan namanya. Iya, ada Pak Ketua kelas itu ya. Iya Pak 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 Happy ya. Iya Pak Hendi namanya. Hendigo ya. Iya Hendigo ya. Enggak, apa lagi tadi? Oh ya Pak Hendigo ya. Bukan. Tapi kayak saya lihat Pak Hendigo tuh beda tadi wajahnya. Oh, nggak kelihatan Pak Hendigo. Ya nggak apa-apa. Kalau misalnya kita besok online ya online. Gitu ya, Bapak dan Ibu ya. Bisa ya. Karena masih banyak yang di ini Ibu Antartika ini masih di Antariksa. Jauh. Pak Epi. Ya. Kita di bulan, beliau di planet. Kita ngikut Pak Ipi, Jauh Pak. kita. Hah? Kita ngikut Pak Ipi, Pak. Pak Ipi online, Pak, kita, Pak. Kan. Nanti Pak Indiawan katanya nanti parkir pesawat. Tergantung Pak Rahman, Pak. Saya siap. Oh gitu, Pak Rahman. Kebalik, Iya Pak Pak. Rahman. Kebalik, Oh Pak. kebalik. Bapak di landasan, Bapak yang nyetir landasan pesawat itu ya. Aduh, memang luar biasa. Itu ya Pak Epi ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini, Bu Ketua. Eh, Baik Pak, terima kasih Pak. Boleh izin absen Pak. Ya, boleh. Silakan absen. Untuk Bapak Ibu, boleh dipersilakan untuk menghidupkan kameranya. Wah, ada. Bu Anissa ada. Bu Mardia lagi di toko mana itu Bu? Oke, saya mulai ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sebentar Pak, error. Oh, belum. Error. Sudah Pak, terima kasih ya Pak. Oh, udah error lagi ya. Kalau udah error Bu Ketua kita repot nih semua. Wah, wah, bisa bahaya kita Pak Iniwan. Nggak bisa mendarat kita kalau misalnya Bu Ketua error. Saya kira itu ya, Bapak dan Ibu, terima kasih pertemuan kita hari ini. Tadi itu yang saya bilang, jangan